Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah baik semua ya. Kalian Ibu minta untuk mengisi absen dulu ya di Google Form. Nah, ini link absennya Ibu kirim di kolom chat. Gimana? Udah kelihatan? Ada di kolom chatnya? Nah, itu link absensinya kita. Kelihatan ya? Sambil mengisi, sambil kalian mendengarkan Ibu sampaikan dulu tujuan layanan kita hari ini. Yang pertama itu, agar kalian dapat menyimpulkan apa sih pentingnya, kenapa sih kalian perlu mengetahui tentang gaya belajar. Yang kedua, itu agar kalian dapat menentukan tipe gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Selanjutnya itu agar kalian nanti bisa mengklasifikasikan ciri-ciri gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Kemudian yang terakhir, itu nanti agar kalian dapat merancang strategi belajar yang tepat sesuai dengan tipe gaya belajar kalian. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan itu masih sama seperti biasanya juga. Nanti ketika Ibu menayangkan sebuah video, kalian Ibu minta menanggapi video itu tentang apa. Selanjutnya, akan Ibu tayangkan juga PowerPoint tentang materi. Kalian bisa menyimak, kemudian kalian juga bisa menanyakan jika ada poin-poin yang tidak kalian pahami. Bisa sambil kalian catat di kertas nanti kalau ada hal-hal yang tidak kalian pahami. Kemudian kita sepakat ya, hari ini kita melakukannya dengan aktif. Aktif itu maksudnya kalian memperhatikan dengan baik, terus itu tadi bertanya kalau memang nggak paham. Sampai di sini, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bersama Ibu? Siap, Bu. Oke, siap ya. Baik, kalau sudah siap, Ibu langsung tayangkan materi kita hari ini. Gimana, kelihatan? Kelihatan nggak? Belum. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Duh, aku kok nggak paham-paham ya. Susah banget nih. Kalau kamu ngerti nggak, Srizuka? Oh ini tuh gampang banget Nobito. Jadi lihat deh, kalau binatang mamalia itu ciri-cirinya dia tuh menyusui, terus dia tuh melahirkan, bukan bertelur, sama dia tuh punya daun telinga. Oh gitu ya? Kok kamu bisa paham sih? Padahal dari tadi kamu cuma baca aja. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, coba sampaikan sama Ibu apa hal atau pendapat kalian tentang video itu. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Caroline. Menurut saya yang perempuan tuh gaya belajarnya hanya dengan membaca, dia langsung memahami materinya. Ya, kalau yang Sedangkan perempuan, laki, ya. Kalau yang laki-laki? yang kurang paham kalau dengan hanya membaca dia perlu dijelaskan. Oke, benar sekali dari yang dikatakan Caroline sama Gita tadi. Di situ kan ada siswa si perempuan sama laki-laki ya, Srizuka katanya namanya, sama si Nobitol. Nah, kalau saat mereka belajar tadi terlihat nggak siapa di situ yang mudah memahami pelajaran hanya dengan membaca buku itu saja? Siapa tadi di situ? Yang perempuan. Iya. Nah, kalau yang laki-laki tadi dia nggak langsung paham kan ketika dia membaca di buku, padahal bukunya sama. Tapi ketika si temannya yang perempuan menjelaskan untuk dia, baru dia paham. Gaya belajar itu apa sih? Nah, gaya belajar itu adalah cara kita dalam memahami informasi atau memahami pelajaran itu
seperti apa menurut kita yang paling mudahnya, menurut kita yang paling efisien untuk diri kita, atau yang paling cepat kita tangkap itu seperti apa? Apakah ketika kita membaca buku, apakah dengan cara kita sambil berjalan-jalan baru kita mengerti pelajaran. Nah, itu yang namanya gaya belajar. Nah, tipe gaya belajar di sini ada 3. Yang pertama visual, di situ bisa kalian lihat gambarnya sendiri, itu gambar mata. Itu artinya kalian atau kita lebih banyak menggunakan indera penglihatan kita, menggunakan indera mata kita ini sebagai alat untuk menyerap informasi atau memahami pelajaran. Nah, selanjutnya auditorial, di situ gambarnya apa? Telinga ya? Nah, gambar telinga itu berarti kita atau siswa itu mudah memahami sesuatu ketika dia menyerap informasi itu menggunakan telinganya. Jadi kecenderungannya dia itu lebih paham ketika dia mendengarkan. Nah, misalnya nih kinestetik. Di sini kinestetik itu lebih kepada orang yang suka praktek langsung. Maksudnya ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri dari tipe gaya belajar visual. Ya, dari hal-hal ini ada yang ditanyakan? Poin 4, Bu, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Iya, ini contohnya kayak gini ya, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Orang dengan tipe visual ini biasanya dia itu memperhatikan penampilannya. Aku ini udah rapi belum? Oh, pakaian aku ini udah sesuai atau belum? Seperti itu. Auditorial, katanya di situ apa? Karena di sini kecenderungannya adalah menggunakan telinga, jadi dia lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar daripada yang dilihat. Dari poin-poin ini ada yang ditanyakan? Ada, Bu, ada. Oke, apa Cinta? Di poin ke di poin keempat, Bu, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual itu maksudnya atau apa ya, Bu? Contohnya ya. Nah, kayak gini. Tadi kan seperti yang pertama tadi visual. Visual itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan gambar, misalnya, atau kayak peta, nah kayak diagram, pokoknya yang berhubungan dengan gambar, itu dia akan sulit memahami hal tersebut. Apalagi kalau kayak peta kan rumit, gambar-gambar. Jadi di sini ciri-cirinya salah satunya yaitu menyenangi belajar dengan metode praktik. Jelas ya, karena dengan tipe gaya belajar kinestetik ini orangnya kecenderungan lebih menggunakan fisik. Sini ada yang ditanyakan? Bu, Ya. wajar nggak sih kalau satu siswa dapat 3 gaya belajar tersebut? Bisa saja, cuma dari ketiganya biasanya memang ada yang lebih cenderung. Jawabnya itu harus sesuai dengan diri kalian. Kalau nggak sesuai jangan dicentang, jangan dikasih checklist, kosongkan aja. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Setiap kolom, setiap gaya belajar itu kan ada 12 poin tuh. Kalian skorkan di bagian visual itu ada berapa jumlah yang kalian checklist. Terus di bagian auditorial ada berapa checklistnya. Terus yang di kinestetik ada berapa jumlah checklistnya. Silahkan dihitung. Terus kalian lihat nanti yang paling banyak poinnya itu yang mana? Yang bagian visual, auditorial, atau kinestetik? Ya, silahkan dihitung dulu. Ya, kenapa Caroline? Punya saya visualnya ada 8, auditionalnya ada 6, kinestisnya ada 3. Dari ini bisa Caroline simpulkan bahwa diri Caroline itu kecenderungan gaya belajarnya memiliki apa? Kecenderungan gaya belajar yang dimiliki itu lebih kemana? Ke visual. Visualnya punya aku ada 4, auditorialnya ada 6, kinestetiknya ada 4. Oke, nah dari sini menurut Ari, punya Ari cenderung kemana? Tipe gaya belajarnya? Ke auditorial. Iya, kelihatan ya, karena poin auditorialnya paling banyak. Siapa lagi yang mau coba? Satu orang lagi ya. Aku, Ibu. Oke, silakan. Saya yang visualnya ada 11, auditorialnya ada 3, dan kinestetiknya ada 9. Oke, nah kelihatan ya di situ bahwa yang paling cenderung yang mana? Visual. Visual ya. Nah, ketika kita telah mengetahui tipe gaya belajar kita dapat
mengatur atau membuat strategi belajar sesuai tipe gaya belajar kita. Belajar visual itu bisa kalian dengan cara belajar dengan gambar, diagram, atau peta konsep. Kemudian kalian bisa membuat coretan, simbol-simbol, atau tanda-tanda penting. Selanjutnya, strategi belajar tipe auditorial bisa dengan membaca dengan suara atau cerita. Selanjutnya, strategi belajar kinestetik, melakukan praktek pastinya ya. Kemudian mengamati contoh atau praktek-praktek. Terus sampai di sini dulu materi kita. Dari yang kita sampaikan tadi, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, dari kegiatan yang kalian lakukan, apa sih kesimpulan dari materi layanan kita hari ini? Ayo, siapa yang mau kasih kesimpulan? Oke, Cinta. Kalau menurut saya, Bu, dari apa yang Ibu bahas tadi itu, masing-masing siswa punya gaya belajar yang berbeda gitu. Dan ternyata gaya belajar itu ada 3, visual, auditorial, sama apa tadi namanya? Kinestik. Ya, itu. Apa yang kalian peroleh ketika belajar hari ini? Kalian dapat apa sih ketika belajar hari ini? Awalnya saya nggak tahu cara saya belajar tuh, Bu. Tapi karena Ibu menjelaskan, akhirnya saya tahu. Iya. Kalau Cinta, gimana Cinta? Kan sebelumnya tuh kita kan punya cara kerja tugas yang cara ngurus tugas yang berbeda gitu loh. Punya aku tuh apa sih namanya cara kerja ke tugas itu gimana gitu. Ternyata pas Ibu menjelaskan tadi, oh ternyata aku tuh masuk ke auditorial gitu. Iya. Karena kita kan nggak tahu nih cara belajar kita tuh namanya apa? Cara belajar kita tuh masuk ke apa gitu. Jadi dari tadi kita pembahasan, oh tahu ternyata aku di visual, aku di auditorial, akunya ada di kinestetik gitu. Iya, benar ya. Nah, Ibu bagikan dulu sebelum Ibu tutup kegiatan ini, Ibu bagikan dulu link untuk tugas individu dan evaluasi kegiatan hari ini. Gimana, udah kelihatan? Udah kelihatan ya di kolom chatnya ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Siapa di sini yang mau pimpin doa? Memimpin teman-temannya? Saya, Bu. Ya, silakan Caroline. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih juga atas keaktifannya. Ibu ucapkan terima kasih juga atas semangat kalian. Baik, Ibu akhiri kegiatan ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.